Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek menonton Setia Opal TV dimanapun Anda berada. Kami mengucap ke selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita lagi mencak iklan Mang Cek Bicek ya. Tidak mau mencak geriting ya. Tapi tentunya pemirsa di Hari Raya Idul Adha ini juga mungkin pemirsa lagi kumpul-kumpul dengan keluarga juga tentunya, dan mungkin bakal melaksanakan prosesi pemotongan hewan kurban. Betul. Atau ada yang baru nak ambil ancang-ancang karena kemarin belum sempet. Nah pas nian hari ini pemirsa, halo Palembang spesial Hari Raya Idul Adha ini kita bakal pergi keluar ini, oke? Betul, kita lalamu juga halo Palembang, tidak main-main keluar macam ya. Kita selalu di dalam akhir-akhir ini. Bener. Tapi hari ini kita bakal ngajak pemirsa yang ada di rumah untuk jalan-jalan. Kita bakal jenguk cak mana prosesi pemotongan hewan kurban. Benar, tapi juga sebelum itu pemirsa, dari sebelum pemotongan ini kita juga bakal nunjuk ke tips dan trik mungkin buat pemirsa yang baru nak beli hewan kurban. Betul. Ini tentang cek kesehatannya, jenisnya dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak kita bakal jalan-jalan nunjuk informasi. Jadi pemirsa terus pelui kami di Halo Palembang. Ayo. Silakan. Terima kasih. Ayo. Gantian kau pulak muka kan? Iya Pak, iya. Iya. Nah, pemirsa Opal TV dimanapun Anda berada, jadi Hari Raya Idul Adha ini identik dengan Hari Raya Kurban. Betul. Jadi kalau misalnya Hari Raya Kurban berarti kita nak nyembelih kambing atau sapi. Benar. Karena unta tidak kati. Dan juga kita nyembelih kurban ini untuk ngebersihkan harta kita juga, itu Mang Cek Bicek. Jadi untuk umat muslim Mang Cek Bicek yang di rumah juga kalau misalnya nak bersihkan hartanya, itu juga akan bagi ke dagingnya ke yang membutuhkan, itu kurban. Benar, kurban. Jadi tentunya ini pemirsa kita bakal ke daerah peternakan yang ada di daerah Alang-Alang Lebar ya tentunya. Kita bakal nyingok peternak hewan kurban yang ada di sana. Mungkin kita bakal ngobrol lah ini tentang cak mano selama ngurus si hewan kurban ini. Karena kan wong taunya bahwa hewan kurban ini kan ya pas para Idul Adha ya. Padahal kan ketika kita tanya kayak lah setahun ngurus itu ternak ilalamu. Nah apa yang diurus, cak mano jaga kesehatannya juga. Terus lagi nak nyingok ciri-cirinya nih yang bagus dan juga pas untuk dikurbankan, karena mulai dari umur, kesehatannya itu kan harus kita perhatikan. Nah jadi aman kami yang hendak tahu kayak pemirsa tidak percaya, kayak kita ngobrol langsung baik dengan peternak yang ada di sana. Jadi pokoknya terus beloi kami. Nah, pecahnya ini kita nak nyampe ya. Jadi pemirsa bukan cuma Fikri sama Oki baik, bahwa kemarin-kemarin juga ini dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini rutin dan gencar melakukan inspeksi tentunya untuk ngecek dan mastika bahwa hewan kurban yang dijual ini sudah memenuhi syariat. Kita nyimak dulu beritanya yang siko ini. Penyebaran virus COVID-19 ini lagi meningkat. Sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama muat aturan dalam pelaksanaan perayaan Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah untuk masyarakat. Di antaranya bagi daerah zona merah dan orange, pemerintah nyarankan umat muslim untuk tidak melakukan sholat id di masjid maupun lapangan. Sedangkan untuk zona hijau dan kuning, pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melakukan sholat id di masjid maupun lapangan, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban, pemerintah nyaran ke tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah, dan pelaksanaannya lebih baik di rumah potong hewan atau RPH untuk menghindari kerumunan atau lapangan yang terbuka. Sedangkan untuk pembagian hewan kurban, pemerintah nyaran ke panitia kurban ngebagi ke langsung ke masyarakat dengan datangi rumah-rumah supaya penghindaran kerumunan. Sesuai dengan surat edaran dari Menteri Agama nomor 16 tahun 2021, bahwa untuk daerah-daerah dengan zonasi merah, zona oranye, ini pelaksanaan sholat Idul Adha di masjid, di musola, di lapangan terbuka ditiadakan. Nah, tetapi untuk zona hijau, zona kuning, ini dimungkinkan untuk bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sekali lagi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan itu sudah diatur sedemikian rupa, dan Kementerian Agama melalui
satker-satker yang ada sudah mensosialisasikan ini. Jika berada di zona kuning dan hijau boleh, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian untuk penyembelihan hewan kurban ini dilakukan di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah selama 3 hari. Kenapa demikian? Ini dalam rangka untuk menghindari kerumunan yang biasanya cukup padat. Jadi untuk mengurai seperti itu kita lakukan sampai 3 hari seperti itu. Ini Kementerian Agama sudah melakukan sosialisasi pelaksanaan Lebaran Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah yang diperingati 20 Juli atau Hari Selasa Kage. Firman Hidayat, PAL TV. Nah, pemirsa, itulah tadi sudah kita jengok beritanya, dan sekarang kita juga sudah sampai ini di peternakan yang luar biasa. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya, oke? Betul. Jadi bicaranya kita langsung masuk ke dalam, dan pemirsa terus follow kami di Halo Palembang. Makasih pemirsa, masih setia bersama kami di Halo Palembang. Pagi ini bersama Bice Oki dan juga Mang Cik Fikri di Halo Palembang edisi Hari Raya Kurban hari ini. Bener. Jadi tentunya sekarang ini kita lado di mana nih, Oki? Ada di Dwi Karya Farm. Kita dari tadi sudah keliling juga Mang Cik Fikri. Nengok sapinya besar-besar nih ya. Besar kan ini sapi pejabat ya loh ini, Oki. Sapi Pak Gubernur, sapi Pak Presiden ada di sini. Sapi Pak Pangdam, bahkan sapi Pak Wagub juga ada di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol di sini karena kita juga sudah ada. Luar biasa ini. Biasa nak nemuinya siko-siko ini luar biasa hari ini. Ada galau Pak ya. Kepala Dinas kita ada 2 ikut langsung ada di sini galau. Boleh kita pengen ngobrol-ngobrol ini apa, Boleh. Oke? Panggil Pak kita bapaknya. Boleh. Boleh Pak. Izin boleh, Bapak, Pak. Assalamualaikum. Ayo. Sini baik Pak, boleh Pak. Boleh di sini, Pak, Boleh Pak di sini Pak, karena di situ panas Pak. Yo, kami tidak lemah, aman di situ kayak. Tentunya pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Ruswan, ini selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ada Pak Sayuti, ini merupakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang juga. Yang saya dari tadi ini lagi keliling-keliling lagi memantau ini Pak. Ya. Kawan-kawan kurban sekaligus pemeriksaan. Boleh Pak, biar kedengeran kita suara Pak. Iya. Boleh. Ya memang kita ingin melihat sejauh mana kesiapan kita Sumatera Selatan ini secara umum. Nah, makanya kami memang sudah bertekad dengan semua pelaku-pelaku peternakan, apakah peternak pemerintahnya maupun petugas-petugas kesehatannya untuk melihat kondisi di lapangan. Gitu. Apakah hewan kurbannya sudah memenuhi syariat Islam atau belum? Sudah memenuhi dari segi kesehatannya atau belum? Itulah tugas kita semua. Sehingga pada akhirnya yang melaksanakan kurban dan menerima kurban akan mendapatkan ganjaran yang setimpal semua. Yang menerima kurban mendapatkan hewan kurban yang sehat, yang berkurban akan mendapatkan pahala sesuai dengan syariat Islam. Benar. Bapak, kalau misalnya kita boleh tanya, apakah seluruh pedagang kurban yang ada di Palembang ini sudah dibawahi langsung oleh dinas atau cak mana Pak? Nanti kepala dinas kabupaten kota, di sini ada nanti kepala dinas kota Palembang. Tapi yang jelas kalau dari provinsi, kita dari provinsi mengajak semuanya untuk berkurban sesuai dengan syariat Islam. Kedua, dengan kondisi yang sekarang kita tetap melakukan ibadah tapi sesuai dengan prokes. Nah, ini juga sesuai dengan edaran Bapak Gubernur Sumatera Selatan kepada seluruh bupati dan wali kota Sumatera Selatan, di mana pertama tetap harus sesuai dengan syariat Islam. Kedua, tidak berkerumun, dan pada saat kita melakukan penyembelihan itu harus di alam terbuka, di halaman luas. Tetap melakukan prokes kesehatan. Dan yang ketiga adalah mungkin sekarang berubah. Kalau dulu kita penerima itu yang datang ke tempat penyembelihan, tapi sekarang petugas kurban itu yang mengantarkan kepada masyarakat yang menerima. Jadi tidak
datang untuk menghindari kerumunan itu. Nah itu. Nah untuk persyaratan-persyaratan secara teknis, pengawasan, kita juga sudah melakukan launching yang kemarin langsung oleh pemerintah provinsi untuk seluruh kabupaten kota melibatkan MUI, Majelis Ulama Indonesia, kemudian DMI, kemudian Dinas Kabupaten Kota, PDHI, ISPI, dan semua pelaku-pelaku peternak juga. Nah mungkin nanti secara boleh Pak lanjut ke Pak Sayuti ini. Sayuti. Boleh Pak lanjut ke Pak Sayuti ini Pak tentang legalitas lah Pak dari peternakan-peternakan yang ada di Kota Palembang ini Pak Cak dijelaskan mungkin Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya pada pagi menjelang siang ini kita ketemu di tempat dagang Pak Aidil memotong hewan kurban. Yang pertama di dalam rangka menghadapi ya Hari Idul Adha, Hari Raya Kurban, Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang sudah mengambil beberapa langkah terkait persiapan. Kita 3 tahun ke belakang sebenarnya memang sudah mengantisipasi dan menyiapkan. Yang pertama payung hukum, alhamdulillah Palembang ini sudah mempunyai Perda nomor 2 tahun 2019 terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Dan kita juga sudah mempunyai Perwali nomor 56 ya tahun 2018 tentang hewan kurban. Hewan kurban. Nah, dasar dari situ maka pemerintah Kota Palembang setiap tahun itu membentuk tim pemeriksaan pemantauan hewan kurban. Alhamdulillah tahun ini pemerintah provinsi melalui Pak Ridwan yang kemarin sudah di launching itu membentuk tim lengkap ya terkait dengan pemeriksaan dan pemantauan hewan kurban. Kami masuk di dalamnya dan salah satu hari ini ya kami meriksa di lokasi ini melihat ada sapi presiden, ada sapi kurban Pak Gubernur, Pak Panglima, Wakil Gubernur, lengkap. Nah, langkah-langkah yang sudah kita siapkan Kota Palembang, pertama kami sudah membuat surat pengumuman terkait dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Nah, di dalam surat itu jelas dikatakan bahwa di era pandemi COVID ini, ya, pemotongan hewan kurban itu boleh dilaksanakan, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena kemarin juga Pak ada kabar bahwa pemerintah ngehimbau malah menyarankan untuk pemotongan dan penyembelihan ini dilakukan di rumah pemotongan hewan di RPH ini Pak. Betul, memang harapannya demikian, tapi oleh karena kondisi RPH itu cukup jauh, mungkin ada masyarakat juga yang agak keberatan. Nah, namun tetap kita ya dengan terbitnya surat pengumuman dari wali kota, kita sudah mengajukan beberapa persyaratan. Syarat pertama di dalam situ tetap menjaga protokol kesehatan hewan. Yang kedua, yang paling penting di situ ya memotong hewan kurban itu harus memenuhi syariat Islam dan kesehatan hewan. Kalau kesehatan hewan bisa dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan yang diterbitkan pemerintah kota melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. Nah, yang paling penting sekarang ya yang sesuai dengan syariat Islam. Karena namanya ibadah itu kan kita harus mengikuti tata cara bagaimana sesuai supaya ya amal ibadah kita memang betul-betul diterima ya. Artinya untuk sapi itu di atas 2 tahun dan untuk kambing itu di atas 1 tahun. Itu sudah jelas dicirikan dengan gigi tetapnya sudah tumbuh 2. Berikutnya yang paling penting ya untuk panitia hewan kurban ya. Karena sesuai dengan protokol kesehatan kita panitia itu diharapkan ya minimal 5 orang, tapi maksimalnya hanya 10 orang. 10 orang, artinya tidak berkerumun banyak-banyak dan menggunakan alat pelindung diri ya APD. Ya. Mulai dari pakai sepatu bot, pakai baju tangan panjang, pakai sarung tangan, ya, masker. Nah, ini untuk menjaga itu. Selanjutnya juga perlu kami sampaikan ya di dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan Kota Palembang. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ridwan. Ya kita berharap ya untuk tempat-tempat
daging hewan kurban itu ya diupayakan ya tidak menggunakan plastik, kantong plastik. Ya. Kalaupun berkantong plastik, ya harus cari kantong plastik putih. Artinya kita cari tempat yang ramah lingkungan. Artinya ada besek ya, yang terbuat dari bambu, dari misalnya daun kelapa, itu. Nah di samping itu juga yang perlu diperhatikan, ya panitia diharapkan itu menghantarkan daging hewan kurban kepada mustahiknya, ya, agar tidak terjadi kerumunan. Benar. Tapi kalaupun seandainya tidak dimungkinkan untuk itu, ya panitia memberikan jadwal, artinya tidak serentak untuk mengambil hewan kurban. Jangan bederup uji kita tuh. Jangan bederup, Ya. ya, itu kira-kira. Berarti Iya, ini iya. juga banyak sinergitasnya Mang Cik Fikri ya. Tidak Benar. cuma soal motong sapinya, tapi juga ramah lingkungannya juga dapat juga untuk hal ini. Karena kemarin kan biasanya Pak, wong yang datang, mungkin ini kan ketika COVID ini kan, yo lebih ada nilai yang bertambah lah ketika kita datang langsung ngantarkannya secara langsung. Tapi pecahnya ini Pak Kadin, kita pengen nyingok juga ini peninjauan ke dalam, ke kandang-kandang kita ini. Siap mana boleh juga kayak kita bakal ngobrol ke situ lagi Pak. Kita bakal membahas juga mungkin, karena dari tadi kepo nih ini pengen masuk juga ke dalamnya. Nanya kawan ya. Ayo, sapi dari tadi dapat suara Pak. Oh, jadi tahu dia ya, belaga aja. Pak, yuk boleh Pak kita masuk ke dalam Pak. Oke, ayo. Ayo pemirsa kita masuk ke dalam.